itu dengan zikir itu meredam murka Tuhan kalau memang kesalahan manusia. Jadi jangan kita punya jalur sendiri, cara berpikir kita tuh beda dengan orang-orang kafir, dengan orang tidak beriman. Itu sebagai manusia biasa kita takut, tapi ketakutan kita itu kan kita bersandar ke Allah, bukan bersandar kepada manusia. Ya, karena keputusan itu semuanya di tangan Allah. Ya, dan umpamanya kita kena dengan pikiran begitu, banyak waktunya mati, bukan karena coronanya kita mati, memang waktunya mati. Tapi orang lain kan berpikirnya karena corona. Nah, dia berpikir tidak pakai iman. Nah, kita sendiri umpamanya kena sakit, ya sudah wajar sakitnya. Tapi kita sudah usaha, kecuali kita nggak usaha, nggak pakai masker, nggak minum obat, nah itu istilahnya menantang, bisa mendekati kebinasaan. Tapi kalau usaha itu sudah maksimal, kita kena ya, setelah mati ya bukan karena coronanya yang buat mati, ada janji Allah itu. Orang-orang sudah ada perjanjiannya. Terus kalau sakit, Allah pasti menurunkan obat. Nah gitu, tinggal kita sabar menunggu sampai selesai. Cara berpikir Singapura aja sudah gitu. Cara berpikir Eropa sudah mulai gitu. Denger deh irisan. Ya tuh, wis dianggap koncoan aja, wis dianggap pada pilek ae sing loro ya sing ora ngono. Jadi ekonomi juga berjalan lancar. Nah gitu loh. Nah, dengan ketakutannya untuk orang-orang itu makanya mudah sekali orang menangis. Jadi dihembuskan di setan juga ikut menurut setan kan banyak berbentuk manusia minal jinnati wan nas. Nah itu menghembuskan ketakutan ini supaya imunnya. Nah ada lagi yang farmasi yang jual obat ini sing subsidinya enak. Banyak arahnya ke sana. Makanya kalau kita bertauhid itu nggak bisa digoyah. Nah para ulama sekarang ini belum ada satu berbicara memberi solusi harus bagaimana sebetulnya umat Islam ini. Apa memang efektif kita meninggalkan ibadah-ibadah di masjid, di majelis ditutup, apalagi kata sholat id tidak boleh di. Apa itu memang satu solusi? Apa nggak tambah kita itu nanti mengkhianati Tuhan, mengkhianati Rasulullah SAW? Apakah sudah tidak ada lagi hasil ibadah, zikir dan sebagainya itu fadilahnya dari Tuhan, pertolongan Allah. Padahal pertolongan Tuhan itu dari ibadah. Mintalah dengan sabar dan sholat. Nah sholat yang baik itu kan berjamaah. 27 kali nilai kekuatannya. Apa nilai-nilai itu sudah tidak berlaku. Seakan-akan Tuhan ini sudah membiarkan kita nggak menolong kita. Sehingga kita berasa takut sholat, takut berjamaah, takut berzikir, takut menghidup syiar-syiar Allah. Ya, padahal itu yang meredam. Ya, nah kita makanya tahu hakikatnya. Kalau memang kena wajar kena, tapi kenanya kita sudah bersandar ke Allah. Daripada nggak bersandar ke Allah, nggak ke masjid, nggak berzikir, kena juga, konyol tambahan. Ya, kita kena tapi sudah bersandar kepada Allah. Bahkan mati pun sudah siap bersandar kepada Allah. Makanya saya sering menyampaikan kalau menolong, tolonglah agama Allah itu untuk kita meredam yaitu gangguan-gangguan orang kafir, gangguan orang zalim. Gangguannya dengan segala cara mengganggu kita supaya kita lemah, supaya kita rusak ibadah kita. Tapi orang nggak merasa mengikuti pikiran itu. Padahal kata Allah kembali kepada Quran dan hadis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah ditingkatkan kedekatannya betulnya, ditingkatkan syiarnya, ditingkatkan berjamaah, ditingkatkan zikirnya. Harus sebetulnya begitu. Bukan malah lari dari Tuhan. Justru kamu fakuru ilallah, bahkan kamu lari kepada Tuhan. Ini mana lari dari Tuhan, lari dari umat Tuhan, lari daripada majelis, lari daripada zikir, lari daripada syiar-syiar Allah. Semua dimatikan. Kegiatan-kegiatan risalah kita itu, kegiatan syiar kita dimatikan. Nah kan lari dari Tuhan, bukan lari kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi jangan dianggap, saya sering mengatakan, jangan dianggap bahwa ibadah itu bukan solusi, agama itu bukan solusi, berzikir itu bukan solusi, itu mah solusi juga. Minta pertolongan Allah lewat ibadah sesuai dengan perintahnya. Barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong sama Allah dan dikuatkan sama Allah. Nah ini kita malah lari tidak menolong agama Allah, malah memperkecil nilai-nilai itu sendiri, seakan-akan itu tempat itu juga termasuk biang-biangnya tempat penyakit.
Kan kita buruk sangka sudah sama Tuhan. Buruk sangka sama Allah, sangat buruk sangka. Nah, jadi marilah kita para ulama pada khususnya berpikirnya, ya, jangan meniru orang-orang yang tidak beriman itu. Kalau aturan pemerintah ya kita ikuti, kita ikhtiar. Tapi jangan sampai ibadah-ibadah ini seakan-akan tidak bisa menolong, terus mati-matikan menolong. Tidak ada nilainya sama sekali. Padahal itu salah satu solusi juga supaya Allah menurunkan ampunan, cabut bala-bala itu kerjaannya Tuhan. Manusia cuma ikhtiar aja. Hatta penobatmu sak model apapun kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Ya, kita jadi satu kali inna lillahi, kembali kepada Allah. Bukan lari dari Tuhan, ini malah lari. Nah, buktinya lari ditutup tempat-tempat ibadah. Ya, tempat-tempat zikir, siar-siar zikir ditutup. Gitu. Apalagi dengan alasan banyak yang kena orang berzikir. Gitu. Sudah nggak zikir kena, ya. Makanya ini membuktikan kelemahan kita. Makanya nggak selesai-selesai. Nah, umat Islam sendiri sudah melecehkan ibadahnya sendiri. Ya, itu. Umat Islam sendiri, tokoh-tokohnya juga melemahkan. Tidak memberi motivasi, keyakinan kepada Allah ditambah keyakinannya, tambah melemahkan. Kan kita di dalam tambi juga sudah mengikuti pemerintah. Taat kepada agama, juga taat kepada pemerintah sepantasnya. Ya kita taati aturannya. Tapi jangan juga menghalang-halangi agama ini. Nah, agama ini ya kan pertolongannya aja sampai neraka jahanam pun yang membakar kita nggak terbakar. Itu dengan ibadah. Ya. Jadi ibadah itu menolong kita daripada kesesatan, kebodohan, kesalahan, bahkan gangguan-gangguan, yaitu iblis dan hawa nafsu. Itu menghilangkan itu. Penyakit-penyakit hati, dengki, bahil, ujub, sombong yang menimbulkan masalah dalam kehidupan. Dan itu bukan hal yang main-main, meredam murka Tuhan. Jadi tempat-tempat ibadah itu kalau bisa jangan sampai dihalang-halangi, jangan sampai ditutup. Karena itu juga solusi. Umpamanya ditutup semua, itu menandakan kita sudah tidak meyakini. Ya kan? Tidak meyakini Tuhan. Jadi lari dari Tuhan, lari dari rumah Tuhan, lari daripada majelis-majelis Tuhan, lari dari surga, lari dari taman surga. Mengikuti orang-orang yang lalai daripada ingat kepada Allah. Ya, lalai semua, tidak ada yang ingat kepada Allah. Dan sengaja oleh orang yang beriman dilalaikan sampai lupa kepada Allah sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah setan yang berbentuk manusia dan jin. Kita ikut ke sana. Seakan-akan aman kalau ikut ke sana. Jadi dikorbankan imannya, dikorbankan ibadahnya, dikorbankan syiarnya, dikorbankan majelisnya untuk kepentingan-kepentingan ya toh, yang tidak punya arti apa-apa sebetulnya. Karena kan lebih penting meninggalkan itu. Karena itu ketakutannya itulah yang menunjukkan kelemahan iman kita. Bukan tambah kuat ya, tambah lemah. Maka dari itu mudah-mudahan khususnya Iwan dan Ahwatnya tetap bisa istiqomah meyakini apa-apa yang kita lakukan walaupun di rumah masing-masing, karena istilahnya aturan pemerintah itu kita juga nggak bisa melawan gitu. Ya kita ikuti, tapi sikap pendirian kita ini jangan mengiyakan ya, tetap dia punya sikap bahwa yang menolong itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah. Itu jangan sampai keliru.
Jangan sampai terbalik seperti sekarang. Seakan-akan Allah itu sudah nggak bisa nolong kita. Ya, tempat siar-siar juga tidak bisa, majelis nggak bisa, ibadah nggak bisa. Secara nggak langsung begitu. Walaupun orang menyatakan, ya enggak, tetap aja. Iya, bisa ngomong gitu, tetap aja. Kamu mengikuti siapa? Aturannya siapa? Kecuali kita nggak ikut aturan-aturannya. Nah, sekarang di pasar masih boleh. Nah, itu ada bedanya.